Hai sobat Tani channel aku, video kali ini aku bakalan bahas tentang permasalahan kewanitaan. Khususnya kalian para wanita yang siklus menstruasinya kurang lancar. Ini video bisa sangat bermanfaat banget untuk kalian. Nah, kalau misalnya kamu penasaran sama gimana cara mengatasi siklus menstruasi yang tidak lancar, just keep on watching. Dan sini aku mau jelasin dulu apa aja penyebab menstruasi kita menjadi tidak lancar. Yang pertama itu karena faktor usia atau menopause. Nah, rentang usia menopause itu biasanya terjadi di usia 45 tahun ke atas. Nah, di usia itu para wanita dewasa itu udah nggak mengalami menstruasi lagi. Jadi menstruasi tidak lancar pada saat usia menopause itu bisa banget terjadi dan itu wajar. Nah, faktor yang kedua yang menyebabkan menstruasi tidak lancar adalah tentunya kehamilan. Kita tahu sendiri kalau misalnya kita dalam keadaan hamil itu kita nggak bakalan menstruasi. Selanjutnya yang ketiga faktor menstruasi tidak lancar adalah penggunaan alat kontrasepsi. Nah, contohnya itu adalah penggunaan KB, seperti misalnya KB suntik, KB pil, di mana KB ini tuh memang bisa menyebabkan perubahan berupa flek di antara siklus menstruasi. Nah, faktor selanjutnya yang menyebabkan menstruasi kita tidak lancar adalah karena adanya sindrom ovarium polikistik atau yang biasa disebut dengan PCOS. Nah, PCOS sendiri adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh terbentuknya kista-kista kecil di dalam indung telur. Nah, cara mengetahui kalian mengidap PCOS atau enggak adalah caranya tentu aja kalian harus konsultasi ke dokter. Nah, faktor terakhir yang menyebabkan menstruasi kita tidak lancar adalah dipengaruhi oleh pola hidup sehari-hari. Nah, kalau misalnya kalian jarang olahraga, terus kalian punya berat badan berlebih, itu bisa banget mempengaruhi siklus menstruasi kalian. Karena metabolisme kita tidak lancar, dan karena metabolisme nggak lancar, maka organ-organ di tubuh kita nggak bekerja dengan maksimal. Jadi itu bisa berpengaruh juga ke siklus menstruasi kita. Di sini aku mau cerita sedikit pengalaman aku mengenai menstruasi aku yang nggak lancar. Nah, dulu tuh aku sempat banget mengalami fase-fase di mana menstruasi aku nggak lancar, dan itu rasanya sumpah nggak enak banget. Dan aku cari tahu penyebab dan cara mengatasi menstruasi aku yang nggak lancar. Dan sekarang aku bakalan kasih tahu ke kalian apa aja yang aku lakuin dan apa aja yang aku konsumsi untuk memperlancar menstruasi aku. Yang aku lakukan adalah beraktivitas seaktif mungkin, karena aku orangnya jarang banget olahraga, jadi aku lebih memperbanyak aktivitas aku. Dan tubuh aku berasa fit gitu loh. Jadi kalau misalnya aku ngerasa fit, metabolisme aku juga pasti bakalan lancar. Dan itu bener-bener ngaruh banget ke menstruasi aku. Menstruasi aku tuh kayak bener-bener jadi super lancar. Tiap bulannya tuh kayak di tanggal yang tepat. Dan BTW siklus menstruasi aku adalah 28 hari, jadi itu pasti setiap bulan pasti maju. Dan aku biasanya berpatokan pada aplikasi Flow. Di situ bisa ngukur untuk menstruasi kita. Nah, kalau misalnya kalian bisa lihat sekarang aku filming tanggal 7. Terus siklus menstruasi aku tuh tanggal 11 nanti. Jadi dari 4 atau 5 hari ke depan aku bakalan menstruasi. Dan itu kayak benar-benar bertepatan banget gitu loh sama prediksi dari aplikasi Flow ini. Kalau misalnya kalian pengen download aja, itu banyak banget tips-tips yang bermanfaat untuk kalian. Nah, kalau aku sendiri sebelum menstruasi biasanya ditandai dengan adanya muncul jerawat di wajah aku. Yes, of course itu nggak apa-apa banget karena faktor hormonal. Itu kan misalnya sendiri di sini ada beberapa jerawat di wajah aku karena emang beberapa hari ke depan tuh aku bakalan menstruasi gitu loh. Jadi setiap bulan aku pasti banget dapat jerawat hormonal dan itu wajar banget. Nah, selanjutnya kalau misalnya aku mau menstruasi itu ditandai dengan payudara aku yang agak kayak mengeras gitu. Aku nggak tahu apa namanya, tapi itu yang aku rasain di tubuh aku kalau misalnya aku mau menstruasi. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya aku mau menstruasi itu aku nafsu makannya super nambah banget. Kalian pasti ngerasain juga. Nah, selain olahraga dan juga menjaga pola makan aku untuk memperlancar menstruasi, aku biasanya juga konsumsi Herbal Lady. Nah, Herbal Lady sendiri adalah obat herbal yang diformulasikan khusus untuk merawat dan mengatasi masalah area kewanitaan. Nah, di sini aku punya 2 produk dari Herbal Lady. Yang pertama aku punya kapsulnya. Dan produk yang kedua bentuknya serbuk yang bisa kalian gunakan untuk membersihkan area kewanitaan kalian. Dan untuk kapsulnya sendiri dia bentuknya kayak gini, dan ini menurut aku nggak terlalu besar, jadi kayak super nyaman banget di tenggorokan, nggak bakalan nyangkut-nyangkut gitu. Jadi kalian bisa konsumsi kapsulnya itu 3 kali sehari, 1-3 kapsul. Dan satu botolnya itu terdiri dari 60 kapsul. Dan Herbal Lady itu mengandung 100% bahan alami seperti daun sirih, kunyit, dan juga manjakani, yang dimana fungsinya kita tahu sendiri bagus banget untuk organ kewanitaan kita. Jadi bisa banget untuk dikonsumsi dan tanpa menimbulkan efek samping. Nah, selanjutnya aku bakalan bahas tentang serbuknya. Dan ini serbuknya cara pakainya kalian tinggal tuangin aja. Dia bentuknya kayak gini, kayak dalam sasetan gitu. Ini kalian tuangkan ke dalam 500 ml air, terus kalian membersihkan area kewanitaan kalian. Kalian bisa pakai pas kalian mandi. Dan satu box ini tuh isinya 10 saset. Dan ini menurut aku dia bener-bener bagus banget. Dia nggak bikin daerah kewanitaan kita tuh jadi becek gitu, kayak bener-bener super keset banget.
Tapi kesetnya itu kayak keset in a good way gitu loh, kayak nggak ada berasa becek di area kewanitaan kita. Apalagi kalau misalnya kita lagi menstruasi, itu area kewanitaan kita pasti bakalan berasa lembab banget. Dan produk itu ngebantu banget untuk membuat area Miss V kita menjadi lebih nyaman. Nah, kenapa aku benar-benar tertarik banget cobain Herbal Lady ini? Karena produk ini udah direview sama para dokter. Produk ini tuh udah direview sama Dr. Emma dan juga Dr. Jeffrey. Jadi kalau misalnya kalian pengen info yang lebih lanjut tentang produk ini, kalian bisa tonton video mereka. Dan bener aja apa yang mereka katakan, bener-bener percis seperti yang apa yang aku rasain kalau misalnya aku lagi pakai kedua produk ini. Dan selain melancarkan menstruasi, ada banyak banget manfaat yang bisa kalian dapetin kalau misalnya kalian konsumsi produk ini. Yang pertama, Herbal Lady itu bisa banget memperkuat dinding rahim, vagina, otot-otot, dan juga pinggul kita. Selanjutnya yang kedua, dia juga bisa banget untuk membunuh parasit, bakteri, dan juga jamur penyebab keputihan. Yang ketiga, Herbal Lady juga bisa banget untuk membantu kalian untuk mengatasi bau tidak sedap di area kewanitaan kalian. Dan Herbal Lady itu yang paling penting adalah bisa banget untuk menyeimbangkan pH yang ada di area kewanitaan kita. Karena pH di area kewanitaan kita tuh berbeda banget sama area pH di kulit kita yang lainnya. Dan perlu perawatan khusus gitu loh, karena area sensitif gitu kan, area Miss V kita. Jadi penting banget menurut aku untuk kalian konsumsi Herbal Lady ini untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan area kewanitaan kita. Dan masih banyak lagi manfaat yang bisa kalian dapetin dari konsumsi Herbal Lady ini. Salah satunya adalah mencegah kanker serviks dan juga bisa banget untuk merapatkan Miss V kita. Nah, aku beli Herbal Lady itu di Shopee, nanti aku bakalan link aja semua produknya di description box kalau misalnya kalian pengen beli juga. Ini aku rekomendasiin banget untuk kalian yang punya permasalahan kewanitaan, jangan bingung-bingung lagi, udah ada produk yang bener-bener canggih banget, dan ini juga udah direview sama dokter yang bener-bener terpercaya. Jadi nggak usah diraguin lagi, dan kedua produk ini juga udah terdaftar di BPOM, dan tentunya halal. Sekian dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian suka sama videonya, please kasih like-nya, jangan lupa subscribe ke channel ini, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Lancar, ini tips dan yang kedua aku punya. Dan yang kedua aku. Kenapa kita harus